dan kita sudah tiba di kitab Ayub pasal yang ke-27 ya, kitab Ayub pasal yang ke-27. Nah, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Maka Ayub melanjutkan urayanya, ya, Ayub melanjutkan urayanya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang menyedihkan hatiku, ya. Jadi Ayub, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengerti kondisinya Ayub yang begitu down, begitu terpuruk, sehingga Ayub salah memikirkan tentang Allah, berasumsi yang salah tentang Tuhan. Ayub kira bahwa Allah itu tidak adil dan Tuhan Allah itu yang suka membuat hati orang-orang menjadi pedih, ya. Kita yang membaca ayat ini kita tahu behind the scene bahwa semua yang terjadi atas Ayub itu ada pembicaraan antara Tuhan Allah dengan iblis, di mana tidak diketahui oleh Ayub, tidak diketahui oleh teman-temannya, juga tidak diketahui sebelum ada Alkitab ini, ya. Apa yang terjadi di belakang itu tidak ada seorang pun yang mengetahui, ya. Nah, kemudian Ayub berasumsi bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak adil, dan Tuhan itu yang suka membuat anaknya atau umatnya menderita, yang suka mempermain-mainkan umatnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai di antara kita kalau mengalami hal-hal yang tidak sesuai yang kita inginkan dan harapkan, kemudian kita menuduh bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu sengaja membuat hati kita pedih. Nanti di ayat-ayat terakhir, di kitab-kitab terakhir daripada kitab Ayub ini, kita akan mendengar, kita akan melihat, kita akan membaca bagaimana Ayub menyesali semua perkataan-perkataannya, semua asumsinya tentang Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang suka memedihkan hati umatnya. Tetapi yang ajaib, meskipun Ayub dalam kondisi yang tidak baik, ya, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini bisa ditiru oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidupku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Luar biasa, saudara, ya. Jadi meskipun Ayub dalam keadaan terpuruk dan Ayub curiga tentang Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, tapi Ayub bertekad untuk tetap hidup benar, untuk tetap hidup berintegritas sepanjang umur hidupnya. Wow, bukankah ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian? Apa yang dikatakan oleh Ayub di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, itu tanpa disadari, Bapak Ibu sekalian, di alam bawah paling sadar dan di hati yang paling kecil daripada Ayub, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada, dan Tuhan itu adalah Tuhan Maha Adil. Meskipun dikatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu memedihkan hatinya, Ayub, Bapak Ibu sekalian, tetap mau hidup berintegritas. Mengapa? Karena dia percaya satu hari kelak dia harus mempertanggungjawabkan semua perkataan dan perbuatannya di hari penghakiman. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus terus mengingatkan diri kita sendiri, kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk menolong kita, bahwa hidup kita di atas muka bumi ini cuman sementara.
setelah itu ada kehidupan kekal selama-lamanya. Maka itu seperti Ayub, di dalam keadaan yang tidak baik, di dalam keadaan terpuruk, Ayub masih bisa memilih pilihan yang terbaik. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari setiap kita, biarlah apa yang baik itu menjadi pilihan daripada kita. Sebab kalau kita sampai salah memilih, keadaan kita hari ini itu kan karena pilihan-pilihan kita di masa-masa yang lalu. Dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang itu karena pilihan-pilihan kita di hari ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita kepingin di hari-hari ke depan, kita hidup nih makin baik, makin mengalami pemulihan dan kemenangan, mari tirulah apa yang menjadi komitmen daripada Ayub, yaitu untuk tetap hidup benar dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, Bapak Ibu sekalian, maukah kita tetap hidup menyenangkan hati Tuhan? Di tengah-tengah dunia yang menawarkan begitu banyak kesukaan dunia, maukah kita tetap hidup benar? Bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Seperti tema bulan ini adalah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang sama Bapak Ibu sekalian, yang akan menolong, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menguasai diri sedemikian rupa sehingga pilihan-pilihan kita tidak sampai kepada pilihan-pilihan yang kemudian membuat kita mengalami kebinasaan, ya. Jadi melalui Ayub pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, saya mau mengencourage Bapak Ibu sekalian, maukah kita bertekad untuk tetap hidup benar, untuk tetap hidup berintegritas di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Sebab apa? Sebab Roh Kudus, sebab Roh Allah itu sendirilah yang akan menolong kita. Kemudian di ayat yang ke-6 dari Ayub pasal 27 dikatakan begini. Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak ku lepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah segala tuduhan dan fitnah daripada teman-temannya, di tengah-tengah situasi yang tidak dimengerti oleh Ayub, Ayub berani loh bilang begini, bahwa hati nuraniku tetap bersih, ya. Jarang orang yang berani kemudian kalau kita tanya, berani nggak kamu berkata bahwa hidupmu udah benar, hati nuranimu bersih, ya. Saya kayaknya belum pernah ketemu dengan orang yang berani menyatakan seperti apa yang dinyatakan oleh Ayub ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini beruntung loh hidup di dalam zaman anugerah, di dalam zaman kasih karunia, di mana Yesus Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit pada hari ketiga dan kemudian naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai dan menolong kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus Tuhan, kita yang tidak benar ini dijadikannya benar. Bukan karena usaha kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah Allah diberikan secara cuma-cuma. Tinggal bagian kita mau terima anugerah itu atau tidak. Sebab ada ketika saya berjumpa dengan beberapa orang, saudara, ya tidak banyak sih, ada orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan cukup lama. Dia bilang begini, aduh pastor, aduh Bapak Pendeta, saya ini orang yang hidupnya tidak benar. Saya ini masih orang berdosa. Nah, ini orang yang begitu kelihatannya rendah hati, tapi sesungguhnya dia tidak mengerti firman Tuhan, ya. Jadi kalau ada orang bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kamu ini orang
Orang benar atau orang berdosa? Bapak Ibu harus berani menjawab dengan singkat, jelas, dan mantap bahwa aku ini orang benar. Bukan karena aku ini tidak berbuat dosa, tapi aku ini jadi orang benar karena aku dibenarkan oleh anugerah di dalam Yesus Tuhan. Kalau Ayub saja, Bapak Ibu sekalian, berani menyatakan dirinya sebagai orang yang benar, lebih-lebih adalah kita sendiri. Tetapi jangan pada kesempatan ini, jangan kita kemudian mempermainkan anugerah Allah. Tapi kita harus punya tekad yang kuat seperti Ayub untuk tetap hidup berintegritas, ya kan? Jadi anugerah Allah, pembenaran di dalam nama Yesus bukanlah izin untuk kita bertekun di dalam dosa. No, tidak Bapak Ibu sekalian. Justru oleh karena anugerah Allah itu dan kita mencintai Tuhan yang maha baik itu, maka kita menjaga hidup kita agar kita hidup berintegritas dan benar di hadapan Tuhan dan tidak mendukakan yang namanya Roh Kudus itu, ya. Hari ini kita sudah belajar dari Ayub pasal 27 dua hal. Yang pertama, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, jangan sampai menuduh Tuhan. Tetaplah tiru seperti Ayub, ya, hidup berintegritas. Yang kedua, yaitu bahwa kita ini diingatkan kembali bahwa kita dibenarkan oleh karena anugerah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Materekan siap benih kebenaran firman Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah langkah-langkah hidup kami ini terus berkenan menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, berlaku benar, meskipun tidak ada orang yang mengawasi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.